Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, dijauhi dari penyakit dan dijauhkan dari virus corona yang sedang mewabah saat ini. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran jarak jauh, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Jangan lupa ya, sebelum kalian melakukan kegiatan PJJ ini, kalian harus absen dulu. Link absennya saya taruh di description box grup kalian masing-masing. Baik, materi kali ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan wesel tagih atau piutang wesel, atau bahasa akuntansinya adalah notes receivable. Nah, sebenarnya ini kita udah pernah belajar ya kemarin, tapi hanya sekilas aja. Nah, ini kita akan belajar lagi, mulai dari gimana caranya menjurnal wesel, kemudian mempelajari tentang pendiskontuan wesel. Gitu. Lanjut. Nah, wesel atau promes tagih. Wesel tuh bahasa lainnya adalah promes ya. Wesel tagih atau notes receivable apa sih? Nah, klaim atau janji tertulis untuk membayar jumlah tertentu, maksudnya jumlah uang ya, dan dalam waktu tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu. Jadi surat, ibaratnya surat perjanjian lah kapan dia mau bayar, kemudian berapa nominal yang dibayar. Yang jelas ada periodenya, ada bunganya gitu. Nah, promise bentuknya seperti apa sih? Nah, promise bentuknya seperti ini. Pada umumnya ya ini. Ada nilai nih, ada nominal promise-nya, kemudian ada jangka waktunya 2 bulan, kemudian ada bunga wesel. Gitu. Lanjut ya. Nah, biasanya apa aja sih transaksi-transaksi yang menyebabkan adanya pos-pos atau akun wesel tagih atau notes receivable? Itu adalah transaksi penjualan kredit, kemudian pemberian pinjaman yang dilakukan perusahaan, kemudian yang ketiga adalah mengganti piutang. Insya Allah nanti saya jelaskan satu-satu bagaimana contoh transaksinya ya. Nah, lanjut. Nah, di akuntansi notes receivable itu diakui sebagai apa sih? Nah, karena kelompoknya adalah receivable, piutang, berarti dia masuknya ke dalam aktiva, sama ya kayak AR. Cuman di sini note receivable bisa digolongkan menjadi aktiva lancar atau menjadi aktiva tidak lancar atau aktiva tetap ya, itu aktiva tidak lancar tuh. Nah, kapan sih dia dikategorikan sebagai aktiva lancar? Ketika si wesel ini jatuh temponya dalam waktu paling lambat atau maksimal 1 tahun. Ya, jadi tidak lebih dari 1 tahun. Setelah lebih dari 1 tahun, wesel tersebut digolongkan ke dalam aktiva tidak lancar, gitu, atau aktiva tetap. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada kelompok wesel. Wesel dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang berdasarkan jangka waktu, ada yang berdasarkan bunga. Kalau berdasarkan jangka waktu, wesel dibagi menjadi wesel harian dan wesel bulanan. Wesel harian jatuh temponya harian. Cara menghitung jatuh temponya seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, ya, nanti ada lagi di sini. Kalau wesel bulanan jatuh temponya setiap bulan. Jatuh temponya secara bulanan. Misalnya, wesel tersebut diterbitkan tanggal 2 Maret. Dalam jangka waktu 2 bulan. Artinya, nanti wesel tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 2 juga sama. Nah, 2 bulan setelah bulan Maret adalah bulan Mei. Pintar. Kemudian, wesel yang berdasarkan bunga. Ada wesel yang memiliki bunga, persentase bunganya ada, interest rate-nya. Kemudian ada yang wesel tidak berbunga. Nanti akan saya jelaskan satu-satu gimana cara menghitung wesel yang tidak berbunga dan wesel yang berbunga. Lanjut ya. Nah, ini contoh-contoh soal wesel.
Yang pertama, wesel bisa muncul ketika adanya penjualan kredit dengan perjanjian atau promise. Contoh soalnya seperti ini, dijual barang dagang dengan menerima pembayaran berupa promise senilai 750.000. Nah, ini kan sebenarnya sama aja ya transaksi kredit ya. Cuman bedanya kreditnya dia dengan perjanjian, yaitu dengan menggunakan promise. Makanya yang di debit bukan AR tapi NR, not receivable. Nah, yang di kredit tetap sales sebesar 750.000. Kemudian yang kedua, ada penggantian piutang dengan promise. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah misal di transaksi sebelumnya kalian ada transaksi penjualan secara kredit dengan menggunakan AR, account receivable. Nah, di waktunya bayar, kalian belum bisa atau belum dapat memenuhi pembayaran kalian. Akhirnya kalian melakukan perjanjian dengan menggunakan promise bahwa kalian akan membayarnya ya. Nah, berarti jurnalnya adalah kita harus mengurangi AR kita. Nih, AR-nya ada di sebelah kredit. Nah, yang muncul digantikan dengan NR, not receivable gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada pemberian pinjaman dengan promise. Maksudnya apa? Nah, promise ini kan nggak hanya muncul atau digunakan ketika orang itu ngejual barang, tapi bisa ketika orang itu memberikan pinjaman kepada orang lain gitu ya. Nah, nanti akan diganti dengan not receivable. Tentunya kalau orang yang melakukan pinjaman seperti ini pasti promise-nya promise berbunga gitu. Nggak mungkin promise yang tidak berbunga ya. Karena pasti dia nanti akan mengambil keuntungan juga dari bunga tersebut. Nah, maka jurnalnya adalah ketika meminjamkan uang dengan promise, jurnalnya adalah not receivable pada cash in bank. Karena kalian sebagai peminjam, kalian mengeluarkan uang ya. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kan ada wesel harian ya. Wesel harian. Nah, seperti inilah cara menentukan jatuh temponya. Kalau wesel bulanan gampang ya. Dia pasti jatuh temponya di tanggal yang sama dengan tanggal transaksi. Hanya saja bulannya beda. Nah, seperti yang tadi saya contohkan. Wesel yang dikeluarkan tanggal 2 Maret dengan periode 2 bulan, maka akan jatuh tempo pada tanggal 2 juga sama. Tapi bulannya bulan Mei ya. Lanjut. Saya rasa waktu itu saya sudah pernah menjelaskan ini ya. Saya rasa kalian bisa. Mungkin saya ulang sedikit. Sebuah wesel diterbitkan tanggal 14 September 2018. Umur weselnya 120 hari. Cara hitungnya adalah September itu kan punya jumlah hari 30. Dikurangi 14 tanggal transaksi. Berarti sisa 16 hari. Oktober 31, November 30, Desember 31. Nah, karena jatuh temponya 120 hari, berapa hari nih yang kurang? Supaya dia 120 hari, yaitu 12 hari kan. Jadi dia harus jatuh temponya 120 hari, maka dia akan jatuh tempo di tanggal 12 Januari gitu ya, 2018. Salah nih saya nih. 2018. Nah, seperti itu ya. Saya rasa hitung seperti ini kalian bisa. Jadi kalian nggak perlu tuh ngitung lagi tanggal-tanggal di handphone atau di kalender. Pakai cara seperti ini boleh ya. Kita lanjut. Nah, ini ada rumus menghitung bunga wesel. Rumus menghitung bunga wesel adalah prosentase bunga per tahun bunga wesel dikali waktu dikali nilai wesel. Nah, waktu ini misalnya 120 hari. Dia kan pakai hari. Pernya per 360 ya. 1 tahun 360 hari pakainya patokannya. Nah, kalau misalnya dia wesel bulanan berarti kalinya misalkan 2 bulan. 2 pernya bukan 360 tapi pernya per 12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Nah, kalau 360 itu dipakai jika jatuh temponya menggunakan hari karena 1 tahun itu ada 360 hari. Kemudian dikali dengan nilai wesel. Oke. Nanti ini akan dicontohkan. Nah, wesel karena dia tergolong keaktifan, maka dia bisa yang dinamakan dengan pendiskontoan atau bisa dilakukan pendiskontoan terhadap wesel tersebut. Nah, pendiskontoan itu apa sih? Diskonto itu maksudnya adalah potongan di awal. Artinya kalian meminjam kepada pihak ketiga, tapi pinjaman kalian dipotong.
tidak sesuai dengan barang jaminan kalian. Contoh misalnya nih, misal kalian punya emas, terus kalian lagi nggak punya uang nih, kalian gadaikanlah ke pegadaian, misalnya seperti itu ya. Misalnya harga emas kalian 1 juta. Nah, kalian tidak bisa minjem seharga 1 juta karena ada potongan tersebut. Gitu. Jadi uang yang diberikan itu tidak sesuai dengan jaminannya, pasti di bawah nilai jaminannya dia. Gitu. Contohnya seperti itu. Nah, pendiskontan wesel itu apa sih? Pendiskontan itu meminjam uang ke kreditur dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Kemudian pemberi pinjaman akan memberikan pinjaman tetapi dikurangi dengan bunga yang diperhitungkan selama jangka waktu diskonto. Bunga yang diperhitungkan ini disebut juga diskonto. Nah, ini ya, pinjamannya dikurangi dengan bunga yang diperhitungkan. Gitu. Ya. Kemudian syarat pendiskontan wesel. Jika pembuat wesel tidak melunasi weselnya pada jatuh tempo, maka pihak yang mendiskontokan bertanggung jawab untuk melunasi wesel tersebut. Nah, ini perhitungan diskontonya sama ya, seperti perhitungan bunga wesel, nilai wesel dikali persentase diskonto dikali periode diskonto. Nanti cara menghitungnya akan saya jelaskan. Nah, ini perhitungan nilai uang yang diterima. Nilai jatuh tempo wesel dikurangi dengan perhitungan bunga diskonto. Nah, untuk lebih jelasnya tentang konsep pendiskontoan akan saya jelaskan di sini. Ada pembeli, Mr. X, ada penjual perusahaan, ada kreditur. Nah, si penjual ini punya wesel tagihnya pembeli atau Mr. X, ya kan? Berarti kan dia punya utang ke penjual dan penjual ini punya piutang dari Mr. X. Nah, ketika dia memegang note receivable dengan jangka waktu 120 hari, ternyata itu belum jatuh tempo. Nah, sebelum jatuh tempo itu perusahaan A membutuhkan uang yang besar. Misalnya wesel tagihnya Mr. X totalnya 100 juta, jangka waktunya 120 hari misalnya. Nah, si Mr. X ini, si penjual ini dia membutuhkan uang. Karena dia kan belum bisa nih menagih ke Mr. X kan, karena dia belum jatuh tempo. Akhirnya wesel yang dipegang atau dipunya oleh si perusahaan ini dijaminkan ke kreditur. Dia meminjam uang, jaminannya wesel tagihnya Mr. X gitu. Bisa Bu, memang bisa kan tadi wesel tagih itu tergolong ke dalam aktiva ya atau harta gitu. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi si perusahaan A menjaminkan wesel tagih punyanya Mr. X ke kreditur atau ke pihak ketiga, bisa bank, bisa pihak lain yang mau meminjamkan uang gitu ya. Oke, lanjut kita langsung ke contoh soal ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini lihat. Saya tebalkan ya, ada wesel tak berbunga. Contoh pendiskontan piutang wesel tidak berbunga. Asumsikan bahwa di antara wesel-wesel tagih yang dimiliki PT Asmara terdapat wesel tagih tak berbunga yang berjangka waktu 90 hari. Tanggal weselnya tanggal 21 Agustus sebesar 1350. Nah, kemudian wesel pada tanggal 20 September, wesel tersebut didiskontokan ke Bank Raka Kencana dengan tingkat diskonto 8%. Jadi singkatnya seperti ini, si PT Asmara dapat wesel nih tanggal 21 Agustus. Nah, periodenya 90 hari. Belum 90 hari, tanggal 20 September, si PT Asmara mendiskontokan weselnya ke Bank Raka. Gimana cara menghitung diskontonya? Nah, langkah pertama kita harus tahu dulu tanggal berapa sih wesel itu jatuh tempo. Kan diterbitkannya tanggal 21 Agustus, periodenya 90 hari. Harusnya tanggal berapa dia jatuh tempo? Nah, cara menghitungnya seperti ini ya. Agustus 31 jumlah harinya dikurang 21. 21 dari mana nih? 21 dari tanggal wesel terbit. Nah, jadi hasilnya adalah 10 hari. Kemudian September jumlah harinya 30. Ya. Kemudian Oktober jumlah harinya 31. November ada 19 karena harus jumlahnya harus 90 ya. Jadi jatuh temponya ada di 19 November 2017. Nah, langkah yang kedua, kita hitung jangka waktu diskonto. Jangka waktu diskonto itu dihitung dari tanggal dia diskonto tanggal 20 September sampai ke tanggal jatuh tempo. Berapa hari?
Ya, kita hitung. September kan dia mendiskontokannya kan tanggal 20 September. Jadi 30 dikurang 20. September kan ada 30 hari dikurang 20. 20 ini adalah tanggal si PT Asmara mendiskontokan weselnya. Dapatlah 10 hari. Kemudian Oktober ada 31 hari. Nah, November 19 hari dari tanggal jatuh tempo. Berapa totalnya dari si PT Asmara mendiskontokan sampai dengan tanggal jatuh tempo itu ada 60 hari. Berarti usia diskonto weselnya 60 hari. Ya. Lanjut. Kalau udah, langkah yang ketiga adalah menghitung nilai wesel pada saat jatuh tempo. Nilai weselnya 1350, lihat. Ya kan, 1350. Pada saat jatuh tempo tanggal 19 November yang sama dia nilainya tetap 1350 karena weselnya adalah wesel tidak berbunga. Ya. Nah, sekarang hitung bunga diskonto. Cara menghitungnya gimana? 1350 dikali 8%. 8% dari mana nih? Dari soal 8% ya bunga diskonto dikali dengan 60 per 360. 60 dari mana? 60 nih dari jangka waktu diskonto. Dibagi dengan 360 hari, 1 tahun ya, karena dia 1 tahun. Oke, dapatlah 18.000. Nah, antara nilai wesel jatuh tempo dengan bunga diskonto itu dikurang. Nah, dapatlah uang yang dia terima 1.332.000.000. Gitu ya. Maka jurnalnya adalah kas yang diterima PT Asmara adalah 1.332.000. Nah, interest expense-nya 18.000. Kemudian di kreditnya notes receivable ya, karena notes receivable dia berkurang karena dijaminkan ke pihak ketiga yaitu Bank Raka Kencana. Nah, itu untuk wesel yang tidak berbunga. Sekarang wesel yang berbunga. Soalnya sama, hanya bedanya di PT Asmara wesel tagihnya berbunga. Ada bunganya juga nih 12%. Nah, jadi ada rate-nya 2 ya. Yang satu rate wesel, yang satu rate diskonto. Jangan sampai ketukar. Kalau tadi kan rate-nya hanya 1, hanya yang 8%. Ya, sekarang rate-nya ada 2. Ada rate wesel dan ada rate diskonto. Cara menghitungnya gimana? Langkah 1 dan langkah 2 sama perhitungannya seperti yang tidak berbunga tadi. Harus mencari tanggal jatuh tempo dan harus mencari jangka waktu diskonto. Ya, ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, bedanya hanya di sini. Kalau tadi kan nilai weselnya kan 1.350 ya, sesuai dengan yang ada di soal. 1.350. Kemudian dia punya bunga wesel. Cara menghitung bunga wesel adalah 1.350 dikali rate wesel. Nah, ini ada rate wesel kan, 12% dikali dikali 90 per 360. 90 dari mana? 90 itu jangka waktu wesel per 360 hari ya, total 1 tahun. Hasilnya adalah 40.500. Nah, nilai pada saat jatuh tempo ditambah karena weselnya punya bunga kan. Jadi hasilnya 1.390.500. Kalau yang tak berbunga tadi tidak ada perhitungan ini. Makanya dia nilai nominal wesel awal dan jatuh tempo itu sama. Tapi kalau yang berbunga ada perhitungannya. Bunga weselnya sebesar 40.500. Dapatlah 1.390.500. Nah, selanjutnya kalau udah ketemu nilai wesel jatuh tempo sama seperti tadi, hitung diskonto. Lihat, sama ya, menghitung diskonto. Hanya dia nggak ada perhitungan yang 12% tadi kan. Nah, cara hitung diskontonya sama. Nominal wesel awal ya, bukan nominal wesel pada saat jatuh tempo ya, dikali 8%. Nah, 8%-nya dari rate diskonto. Jadi dikali dengan 60 per 360. Nah, 60 harinya jangka waktu diskonto, 360-nya 1 tahun. Nah, jadi ingat ya, kalau hitung diskonto pakai bunga diskonto dan jangka waktu diskonto. Kalau hitung wesel pakai bunga wesel dan jangka waktu wesel. Jangan sampai ketukar. Nah, diskonto. Kalau tadi bunga wesel menambah, sekarang bunga diskonto itu mengurangi. Jadi 1.390.500 dikurang 18.000. Hasilnya 1.372.500. Jurnalnya sama seperti tadi.
Hanya saja cash yang diterima lebih besar, yaitu 1.372.500. Kemudian interest expense-nya sama 18.000 dan notes receivable-nya 1.395.000. Baik. Hanya seperti itu materi kita di Wesel Tagih. Sebenarnya materi ini gampang, hanya butuh logika, kemudian butuh ketelitian yang lebih, dan butuh latihan-latihan yang banyak gitu ya. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan terkait dengan Wesel Tagih ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tanyakan di grup kalian masing-masing ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.